Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program pembelajaran bahasa Arab CBA Cinta Bahasa Arab. Kita lanjutkan di latihan yang ke-8 ya. Di halaman berikutnya. Kita simak di sini perintahnya ya. Iqra al-mithala ya. Iqra al-mithala atau iqra'il mithal al-ati ya. Bacalah contoh berikut. Thumma kawin, kemudian bentuklah pertanyaan, as'ilatan pertanyaan. Thumma kawin as'ilatan mithlahu, kemudian bentuklah pertanyaan yang semisal ya. Musyiran ila suwarit taliyati ya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Ya, baca contoh, kemudian bentuk pertanyaan yang semisal ya, dengan mengacu pada gambar yang ada. Nah, kita lihat contohnya di situ. Yang nomor 1 tuh contohnya kitabu man hadza. Kitabu man hadza. Ya, gambarnya kan gambar apa? Kitab. Maka kita pakai kitab. Kitabu man hadza. Artinya apa? Kitab siapa ini? Iya, kitab siapa ini? Ya. Kalau antum perhatikan di sini, kata kitabu, lihat kitabu nggak ada alif lam, tapi tidak dibaca tanwin. Kenapa? Apa sebabnya? Mudhof. Iya, ini mudhof sebenarnya. Ya, kok nggak ada mudhofun ilaihnya? Nah, mudhofun ilaihnya sebenarnya man. Ya, karena ini pertanyaan, man kan artinya siapa? Ya, maka kata tanya man ini dia selalu dalam keadaan sukun, tidak pernah berubah walaupun posisinya sebagai apa? Mudhofun ilaih. Tidak kita baca kitabu mani, bukan, tapi tetap kitabu man. Jadi ini mudhof ilaih sebenarnya. Nah, nanti terlihat jelasnya, ketahuannya kalau mannya kita ganti nama seseorang ya, misalnya kitabu man, namanya kita ganti dengan Muhammad, jadi kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad ya kan. Buku siapa? Buku miliknya siapa? Jadi di sini idhofah ini, makanya kitabu di sini apa? Tanpa tanwin, karena posisinya sebagai mudhofun, apa, sebagai mudhof ya, sebagai mudhof ya, mudhofun. Paham ya? Nah, ini contohnya kitabu man hadza ya, kemudian kita diperintahkan untuk sisanya dibuat pertanyaan yang semisal. Ya, coba baca contohnya dulu. Ya, kitabu man hadza. Iya, artinya kitab siapa ini? Iya, buku siapa ini? Siapa ya, ini? Kemudian lanjut. Qalamu man hadza. Iya. Pulpen siapa ini? Lihat di situ gambarnya adalah gambar pulpen ya. Pulpen apa? Qalamun. Qalamun. Kita jadikan pertanyaan yang semisal tadi, maka tanwinnya dihilangkan karena qalamunnya posisinya sebagai mudhaf ya. Qalamu man ya, qalamu man, bukan qalamun man, tapi qalamu man hadza. Pena siapa ini, begitu ya. Oke, lanjut. Baitu man hadza. Iya, boleh pilih baitu, boleh pilih apa itu? Komis ya. Oke, baitu enggak apa-apa. Baitu man hadza. Apa artinya? Rumah siapa ini? Iya, rumah siapa ini ya. Baitu man hadza. Baitu man hadza. Ya, terus Qamisu man hadza. iya. Gamis siapa ini? Iya ya. Kemeja. Qamisu man hadza. Qamisu man hadza. Kemeja siapa ini ya. Qamisu man hadza. Kemeja siapa ini? Gitu ya. As-sariru man hadza. Kenapa pakai alif lam? Oh iya, Aturan mudhof apa? tanpa alif Iya, lam. aturan mudhof Tanpa alif. tidak boleh dimasuki alif lam. Dan di sini kan posisinya tadi sebagai mudhof, sehingga nggak boleh pakai alif lam. Coba ulangi. Sariru man hadza. Iya, betul. Kasur siapa ini? Ya, ranjang. Ranjang siapa ini? Iya ya. Sariru man hadza. Sariru man hadza. Ranjang siapa ini? Ya, itulah kenapa untuk membuat
pertanyaan seperti ini tidak boleh pakai alif lam ya, karena dia posisinya sebagai apa tadi? Mudhaf. Ya, kita baca bersama ya. Kitabu man hadza. Kitabu man hadza. Qalamu man hadza. Qalamu man hadza. Baitu man hadza. Baitu man hadza. Qamisu man hadza. Qamisu man hadza. Sariru man hadza. Sariru man hadza. Iya. Bisa dipahami? Iya, insyaallah ya. Kita lanjut ke at-tamrin atas ya, latihan yang ke-9. Nah, di latihan yang ke-9 ini kita akan diperkenalkan, akan dilatih cara membaca apa yang disebut dengan hamzah wasol. Hamzah wasol ya, lihat itu hamzah wasol di latihan yang ke-9. Nah, hamzah wasol itu ketika dia berada pada awal kalimat ya, awal kita membaca, maka hamzahnya dibaca ya. Dalam hal ini contohnya ada kata ismun. Nah, dibaca ismun, dibaca dengan mengkasrohkan. Kemudian ada juga contohnya ibnun ya, ada ismun, ada ibnun. Itu hamzah wasol namanya, bukan alif ya, bukan alif. Apa bedanya alif dengan hamzah? Kalau alif selamanya dia tidak menerima harokat ya, tidak bisa dibaca a, i, u, nggak bisa ya. Alif itu fungsinya itu untuk apa? Memanjangkan suatu vokal ya, a itu jadi panjang, tapi dianya sendiri nggak berharokat ya. Maka kalau ada bentuk mirip alif tapi dia bisa dibaca vokalnya a, i, u nya, maka itu sebenarnya adalah hamzah ya, sebenarnya adalah hamzah ya. Terkadang ada hamzah yang wasol yang terkadang dibaca, terkadang enggak ya. Hamzah wasol itu kalau di depan tidak dibaca, kalau di tengah-tengah suatu ucapan dia kalau di depan dia dibaca, kalau di tengah suatu ucapan dia tidak dibaca. Ya, contohnya lihat di sini ismun ya, ismun. Nah, ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ya, ismul waladi Muhammadun. Nama anak itu adalah Muhammad. Wasmul binti Zainabu ya, dan nama anak perempuan itu adalah Zainab ya. Nama anak kecil ya, laki-laki itu adalah Muhammad dan nama anak perempuan itu adalah Zainab. Lihat kata ismun ya, ismun ketika di depan ismul waladi dibaca dengan mengkasrohkan ya. Kemudian ketika dibaca di tengah-tengah jadi wasmu ya, tidak dibaca hamzanya. Makanya kenapa disebut hamzah wasol di sini, dilewatkan ya. Wasmul binti Zainabu. Contoh berikutnya di bawah, ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiri ya. Nama guru itu adalah Hamid. Siapa nama kepala sekolah itu? Ya, siapa nama kepala sekolah itu? Nah, masmu ya, dilewati, masmu tidak dibaca. Masmul mudiri. Kemudian contoh lagi adalah ibnun di sini ya. Lihat ibnu Khalidin fil madrasati ya, ibnu dibaca ibnu. Ibnu Khalidin fil madrasati wabnu. Nah, karena di tengah-tengah dalam suatu penyebutan maka dilewati wabnu. Wabnu Hamidin fil jami'ati ya. Putranya Khalid ada di sekolah dan putranya Hamid ada di kampus. Contoh di bawahnya, ibnul mudarrisi fil fasli aina ibnul mudiri. Itu bacanya ya, aina ibnul mudiri. Langsung loncat ke huruf ba-nya. Aina ibnul mudiri ya. Ibnul mudarrisi fil fasli, putranya guru itu ada di kelas ya. Aina ibnul mudiri, di mana putranya kepala sekolah. Bisa dipahami? Ya. Kita baca bersama ya. Ismun. Ya, baca ismun. Ismun. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ya. Ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiri. Ismul mudarrisi Hamidun
Masmul mudiri. Iya. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Ya, kita ulangi. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Iya. Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri? Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri? Aina ibnul mudiri? Aina ibnul mudiri? Iya, gitu ya. Aina ibnul mudiri.